Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Dani? Alhamdulillah, Bapak, hari ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah, sangat ceria sekali ya Bu Dani. Ya, alhamdulillah. Di kegiatan yang akan kita laksanakan nanti, yaitu supervisi akademik antara Bu Dani nanti yang menjadi coach bersama Bu Novi yang menjadi coachee, begitu ya Bu Dani? Oke, betul Bapak. Tujuan coaching tersebut terdiri dari beberapa prinsip ya Bu Dani. Prinsipnya nanti yang pertama kemitraan. Artinya Bu Dani tidak boleh istilahnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada coachingnya. Kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi Bu Dani harus bisa memaksimalkan potensi apa yang kira-kira dimiliki si coaching nanti, gitu ya. Kemudian ketika menjadi coach Bu Dani, kita harus memiliki kompetensi inti. Yang pertama kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga Bu Dani mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, ketika menjadi coaching ya Bu Dani, menjadi coach, itu kita harus mendengarkan dengan teknik rasa Bu. Rasa itu, R-nya itu receive, yang artinya menerima. Berarti kita menerima apa yang disampaikan coaching dengan baik. Kemudian A-nya appreciate, yang artinya kita memberi sinyal yang baik bahwa kita ini siap untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh coach tersebut. Kemudian S-nya summary, berarti summary itu artinya merangkum ya Bu Dani. Merangkum ini berarti Bu Dani harus mencatat apa yang disampaikan coach, permasalahan apa yang mungkin disampaikan oleh coach tersebut, seperti itu. Kemudian A yang terakhir as itu berarti Bu Dani juga memberikan pertanyaan. Selain itu Bu Dani ketika Bu Dani melakukan coach, Bu Dani nanti menerapkan tirta ya Bu Dani. Siap Bapak. Tirta itu yang T artinya tujuan, jadi yang dilakukan Bu Dani nanti jelas tujuannya apa. Kemudian I-nya itu nanti identifikasi. Kemudian R-nya rencana aksi. Dan kemudian TA-nya itu tanggung jawab. Begitu ya Bu Dani? Iya Bapak. Kemudian kompetensi yang akan dikembangkan Bu Dani saat melakukan coach nanti seperti apa? Iya Bapak. Baik, kompetensi yang ingin saya buat yaitu keterampilan present kehadiran penuh Bapak. Saya akan membuat coach saya dalam keadaan seimbang antara badan, pikiran, dan perasaannya. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali semua potensi yang ada pada coach saya Bu Novi nanti. Harapan saya nanti Bu Novi dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya yang dihadapi, serta saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot serta terbuka Bapak, begitu. Baik, sudah jelas sekali kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu Dani. Kemudian indikator yang akan dicapai Bu Dani itu yang seperti apa ya? Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah saya akan menerapkan alur tirta secara runtut seperti air mengalir Bapak. Kemudian saya akan menggali semua ide-ide dari coach saya supaya coach saya mengungkapkan semua permasalahan yang dihadapi dan akan menemukan solusinya, begitu Bapak. Baik. Mulai dari kompetensi hingga indikator, ini sudah cukup baik untuk memahaminya itu dan kemudian akan melaksanakan itu pada kegiatan coaching tersebut ya Bu Dani. Iya Bapak. Semoga kegiatan Bu Dani melaksanakan kegiatan coaching nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Dani. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Dani. Iya, bagaimana kabar hari ini Bu Novi? Alhamdulillah sehat sekali Bu Dani. Jenengan bagaimana Bu? Alhamdulillah hari ini sehat selalu. Alhamdulillah. Oke. Tetap semangat ya Bu Novi. Ini deh. Kemarin Bu Novi itu ya WhatsApp saya malam-malam, ada apa ya Bu Novi? Iya Bu, saya mau cerita Bu tentang murid saya Bu. Ada yang belum bisa membaca sama bahkan itu Bu belum mengenal huruf Bu. Oh gitu nggih. Iya. Berarti tujuan kita ngobrol-ngobrol hari ini apa Bu? Ya saya ingin terutama curhat kali dengan biar saya merasa lega. Kalau bisa ya menemukan solusinya juga Bu. Oh nggih. Berarti tujuan kita ngobrol-ngobrol hari ini menemukan solusi bagaimana cara tadi anak bisa membaca lancar Iya. dan mengenal huruf gitu nggih Bu Novi. Iya. Nggih. Kira-kira definisi membaca lancar menurut Bu Novi bagaimana Bu? Ya kalau menurut saya itu anak-anak ketika saya kasih bacaan walaupun satu baris saja itu sudah bisa membaca dengan lancar Bu, tanpa mengeja. Oh Seperti nggih. itu. Berarti definisi membaca lancar itu membaca tanpa mengeja ya Bu Iya. Novi. Nggih. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini Bu, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan panjenengan gitu. Kalau sekarang itu saya melihat anak-anak saya itu ya masih di angka 6 Bu. Oh, masih di angka 6 nggih. Iya. Soalnya kan dari siswa saya Bu yang di Iya. kelas 1 itu kan ada 25. Nggih. Yang 20 itu sudah bisa membaca dengan lancar Bu tanpa dieja. Nggih. Nah, yang 5 itu ada 3 itu yang masih dieja. Kemudian yang 2-nya itu belum mengenal huruf sama sekali. Nggih. Berarti skalanya masih di 6 gitu. Nggih. Keinginannya Ibu skala sampai berapa Bu biar supaya anak itu membacanya dengan lancar? Menurut saya Bu ya kalau untuk meningkatkan sih langsung ke 10 ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Biar sempurna gitu. Iya, betul sekali. Biar kita kan juga mengajarnya kan kalau kelas 1 sudah lancar membaca kan juga enak ya Bu. Nggih. Nah kalau saya itu pengennya langsung ke 10 Bu. Iya, gitu. betul sekali. Dengan membaca nanti kita bisa pembelajaran juga lancar gitu. Oh, iya, Bu. betul sekali. Apalagi kan juga buku-buku sekarang kan literasinya kan juga banyak sekali bacaannya ya Bu. Iya. Jadi kalau anaknya belum bisa membaca dengan lancar kan juga susah gitu. Iya, betul. Kalau kita bercerita terus kan juga anak-anak bosen. Nggih. Berarti keinginan Ibu skalanya 10 nggih Bu, Nggih. supaya anak-anak membacanya berjalan dengan lancar, kemudian pembelajarannya juga sesuai dengan keinginan Ibu nggih. Nggih. Ada hambatan apa tidak Bu untuk meraih tujuan tersebut? Kalau di awal masuk sampai sekarang Bu sebenarnya itu hambatannya di waktu Bu. Ketika masuk itu kan kita kan Juli ya Bu. Nggih. Juli itu kan saya kan juga melakukan kayak asesmen dulu ke Iya. anak-anak. Apakah anak tadi ya itu tadi Bu sudah bisa membaca dengan lancar atau tidak. Ya itu tadi saya kan juga menemukan ada yang belum mengenal huruf Iya. dan ada yang belum lancar membaca seperti itu. Nah tapi ketika masuk di bulan Agustus Iya. itu kan banyak sekali kegiatan Iya, Bu. betul. Jadi saya belum bisa kayak mengolah waktunya untuk anak-anak yang tadi kesulitan itu Bu. Oh, nggih. Yes, karena kan banyaknya kegiatan juga di sekolah kan ya namanya Agustus ya Bu, Hari Merdeka betul. pasti banyak sekali kegiatan di sekolah kita maupun di kecamatan kita ya Bu. ya. Nggih, betul sekali. Berarti hambatannya yaitu masalah waktu nggih Bu tadi Nggih. nggih. Jadi masalah waktu di awal juga ada napa perang nggih MPLS itu, Iya. kemudian di bulan Agustus juga banyak kegiatan nggih di sekolah Iya. kita. Betul sekali Ibu. Untuk rencananya Ibu dalam mencapai tujuan tersebut itu panjenengan mau apa rencananya? Apa ya Bu ya rencananya? Sebenarnya itu saya sudah menyiapkan ada buku Bu. Oh Buku- gitu nggih. Buku lancar membaca itu loh Bu, seperti iya, kayak buku lancar. anak-anak di TK. Nggih, nggih, Nah, nggih. seperti itu Bu. Ada lancar membaca. Nah, itu untuk anak-anak yang masih mengeja. Ngoten. Nggih, kalau untuk anak-anak yang belum mengenal huruf, Nggih.
saya nanti inginnya menyiapkan itu Bu, kayak kartu huruf itu ya Bu, Oke. kartu alfabet itu loh Bu. Itu yang untuk apa Bu tadi membuat kartu tadi? Yang belum mengenal huruf. Oh gitu, Oke, yang belum mengenal huruf, nanti saya inginnya memperkenalkan dulu pakai kartu-kartu Oke, itu, oke, kemudian diajak, terus Oke. mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil, Iya, seperti iya. itu. Gitu. Mm. Ada lagi rencananya strateginya? Ya kalau menurut saya itu saja Bu, sama itu Bu ya. Nanti kalau itu saya butuh kayak waktu tambahan gitu Bu. Oh, les tambahan, Iya. Jadi kan saya nggak mungkin waktu pembelajaran di kelas sama yang lain terus Iya. dua itu saya khususkan sendiri, kan kasihan anak-anak yang lain yang sudah lancar membaca. Jadi nanti inginnya itu sepulang sekolah saya meminta izin ke orang tua dulu ya untuk tambah-tambahan anak yang belum bisa membaca lah setengah jam atau bagaimana seperti itu. Khusus anak 5 itu saja. Oh iya sih. Berarti rencana Ibu dalam mencapai tujuan tadi, yang pertama Ibu akan menyiapkan buku lancar membaca, nggih? Iya. Untuk yang masih mengeja. Iya. Kemudian yang kedua, Ibu juga membuat kartu untuk siswa yang belum mengenal huruf seperti Iya. itu nggih tadi. Iya, Bu. Kemudian strategi yang terakhir yaitu berkoordinasi dengan orang tua, melaksanakan les tambahan Iya. membaca nggih Bu, seperti itu. Iya. Nggih. Kira-kira jangka waktunya bagaimana Bu? Jangka Untuk melakukan pelaksanaan. Ya kalau bisa apa itu dilakukan? secepatnya Bu. Oh, Kalau gitu, bisa secepatnya. ya minggu ini. Gitu. Kalau masih repot ada kegiatan ya insya Allah minggu depan. Nggih, berarti rencananya minggu ini atau secepatnya nggih Bu? Iya. Lebih cepat lebih baik seperti Iya, itu nggih. betul Betul sekali, sekali. nggih, semangat ya. Kemudian Ibu, dukungan dari siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu gitu? Tentu saja dari orang tua ya Bu. Nggih. Soalnya kan waktu di sekolah itu kan hanya beberapa jam. Betul. Jadi kan lebih banyaknya itu di rumah. Nggih. Jadi nanti saya juga minta izin kepada orang tuanya untuk tambahannya itu kan hanya setengah jam Iya. atau mungkin 1 jam. Iya. Nah kebanyakan waktu di rumah saya meminta tolong juga untuk diberikan tambahan sedikit di rumah atau Oh, di tambahan rumah. dari orang lain lah. Jadi meskipun walaupun orang tuanya belum bisa mengajari sendiri, Iya, jadi iya. dileskan atau bagaimana gitu, Iya. khusus membaca saja. Oh, Yang penting kan kelas 1 kan ya membaca Bu ya. Nggih. Baik, betul sekali Bu. Jadi dukungannya tadi yang dapat membantu pembelajaran Ibu yaitu kolaborasi atau berkoordinasi dengan Nah, orang tua. Iya, Betul sekali. karena kan orang tua juga sangat penting sekali ya Bu ya. Nggih. Apalagi kan banyak sekali waktunya di rumah anak-anak itu daripada di sekolah. Nggih. Tindak lanjut pembelajaran ini untuk selanjutnya supaya Ibu lebih semangat lagi bagaimana? Lebih semangat lagi ya juga ada dukungan dari teman-teman Bu. Oh, nggih. Dan juga mungkin saya kayak penyemangat dari teman-teman, ya kata-kata motivasi lah untuk Iya, saya iya, itu iya. bisa lebih semangat lagi untuk terus mengajari anak-anak Iya. gitu. Tetap semangat ya Bu, biar Iya. kalau diberi motivasi dengan teman-teman gitu, Iya. jadinya senang. Oke, bagaimana perasaan Ibu sekarang ini setelah kegiatan kita ngobrol-ngobrol ini? Perasaan saya sekali Bu, Iya. lega sekali sudah cerita kali jenengan, dan tanpa sadar sih saya juga itu ya rencananya itu, cuma dari kemarin itu gimana ya Bu, nggak ada rasa percaya diri gitu loh. Iya. Jadi setelah ngobrol kali jenengan itu saya lebih percaya diri lagi, mungkin karena juga support motivasi dari jenengan juga. Berarti perasaan Ibu hari ini setelah ngobrol-ngobrol senang, Iya. lega, nggih, percaya Iya. diri gitu. Berarti nanti kita ketemu lagi ya Bu minggu depan gitu, Iya, setelah Bu. melaksanakan pembelajaran itu bagaimana Iya. kita ngobrol-ngobrol lagi gitu Iya. selanjutnya biar tambahan nggih, tambah pengetahuan gitu, tambah lega panjenengan setelah Iya. melaksanakan juga. Tapi maaf ya Bu, sebelumnya Iya. saya ganggu sekali waktu jenengan. Tidak apa-apa Bu, santai saja nggih.
Nggih, terima kasih banyak loh Bu, bisa meluangkan waktu ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik Bu Dani, jadi saya sudah mengamati berjalannya coaching Bu Dani dengan Bu Novi. Nggih Bapak. Saya rasa sudah sangat bagus sekali. Bu Dani juga menerapkan kompetensi mulai kehadiran penuh, mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga ya tadi. Nggih Bapak. Kemudian ketika coaching juga Bu Dani sudah menerapkan apa itu namanya tirta. Nggih. Jadi sudah sesuai runtut sekali Bu Dani. Nggih Bapak. Mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga tanggung jawab. Dan Bu Dani ketika mendengarkan pun juga menggunakan teknik rasa. Jadi sudah cukup bagus Bu Dani. Kemudian apa indikator ketercapaian yang dikembangkan Bu Dani ini sudah tercapai? Menurut saya tadi saya sudah tercapai Bapak indikator ketercapaian saya. Saya sudah merasa melaksanakan keterampilan present kehadiran penuh di mana Bu Novi sudah menerima dengan keadaan terbuka utuh antara badan, pikiran dan perasaannya itu sudah diungkapkan. Kemudian saya juga sudah merasa mendengarkan aktif sehingga Bu Novi dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya tadi Bapak. Kemudian saya juga sudah membuka kemitraan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, begitu Bapak. Ya, baik Bu Dani. Dari indikator ketercapaian Bu Dani tadi, kompetensi apa yang akan dikembangkan sama Bu Dani? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan mengembangkan kompetensi pada pertanyaan yang lebih berbobot Bapak, supaya saya dapat menggali lagi potensi-potensi yang ada pada diri coach saya Bapak, begitu. Jadi sudah cukup bagus Bu Dani ya coaching yang dilakukan Bu Dani dengan Bu Novi tadi. Terima kasih, kemudian dalam kegiatan coaching Bu Dani tersebut perlu berlatih lebih sering lagi ya Bu, supaya Bu Dani lebih terampil, kemudian lancar, tidak terburu-buru seperti itu. Kemudian dalam melakukan kegiatan coaching ini, semoga ke depan Bu Dani lebih baik lagi. Terus yang penting Bu Dani, jika nanti sudah lancar, sudah berjalan dengan baik, Bu Dani dapat menerapkan atau mungkin mengimplementasikan kepada rekan sejawat atau bahkan kepada peserta didik. Begitu ya Bu Dani. Baik Bapak. Jadi sudah cukup sekian, demikian pasca observasi kali ini Bu Dani. Terima kasih banyak ya Bu Dani. Sama-sama Bapak. Ya.